Saya Dr. Faris, lahir di Cirebon, Jawa Barat. Saya tinggal dengan istri dan 2 anak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi, menjadi kandidat Ketua Umum terpilih PBID yang berangkat dari doa restu dan dukungan keluarga dan suara sejawat kalian semua. Niat dan usaha baik serta semangat mengembangkan resiliensi ini semoga dapat membersamai suara sejawat dokter Indonesia sebagai tuan rumah bagi profesi dokter dan menguatkan peran ini bagi sebesar-besarnya manfaat bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pendidikan dokter spesialis penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Indonesia. Saya juga tergabung dalam beberapa perhimpunan baik pendidikan nasional maupun internasional dan juga dari beberapa organisasi masyarakat. Saat ini saya adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Kemudian Walet yang juga menjadi ketua KSM PDRSD Walet, wakil ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSD Walet, dan ketua Satgas COVID-19 RSD Walet. Saat ini juga saya menjabat sebagai wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati yang membidangi mahasiswa, alumni, dan kerjasama. Saya juga menjalankan tugas sebagai Ketua Tim Ahli Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Cirebon. Saya saat ini adalah Ketua ID Cabang Kabupaten Cirebon, Departemen Pengembangan Profesi dan Ilmiah ID Wilayah Jawa Barat, dan Wakil Sekretaris 7 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. IDI, ke depan harus lebih dekat dan lebih mengayomi anggota. Di saat yang sama, IDI beserta nilai luhur dan keprofesian menjadi muara bagi advokasi regulasi terkait pendidikan, kedokteran, dan pembangunan kesehatan, di mana pemberian kesehatan dan pengembangan karir dari kesejahteraan SDM kesehatan, khususnya dokter, termasuk di dalam. Hak hidup sehat bagi masyarakat menjadi perjuangan. Marwah ini setidaknya dibangun 3 hal, yaitu nilai-nilai luhur, etik mediko-legal dan profesionalisme, kebersamaan, dan bermanfaat. Kita menghadapi era disruptif, di mana terjadi perubahan yang begitu cepat dan begitu masif. Maka kami mengajukan visi sebagai berikut: mengembangkan resiliensi ini sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan kesehatan nasional, kesejahteraan dan perlindungan bagi anggota, dan meningkatkan daya saing anggota di kancah internasional. Resiliensi ini dibangun dalam 5 karakter: kesiapsiagaan, kemampuan beradaptasi, berkolaborasi, terbinanya kepercayaan, dan akuntabilitas. Maka diperlukan misi yang menunjang terbentuknya resiliensi ini. 1. Menjadikan IDI sebagai rumah besar bagi seluruh dokter Indonesia yang menaungi, mendampingi, dan melindungi dokter dalam menjalankan profesi. Yang kedua, mensejahterakan dan menjadikan dokter Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan koordinasi baik dengan pemerintah maupun pemangku kebijakan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dokter Indonesia agar berdaya saing di kancah internasional. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, kami mengajukan program yang tergabung dalam catur jentera utama. Program pertama yaitu Quarterly Coffee Morning, yang dijiwai oleh semangat pembangun kebersamaan ini melalui kanal komunikasi yang terjalin melalui silaturahmi PBID tiap triwulan. Suatu platform komunikasi yang memungkinkan identifikasi risiko, masalah, dan solusi di tingkat cabang, wilayah, dan pengurus besar. Sekaligus juga ini merupakan sosialisasi dan kebijakan organisasi. Setiap aspirasi adalah embryo dari solusi. Program 2 yaitu digitalisasi organisasi. Digitalisasi organisasi adalah keniscayaan organisasi di era disruptif.
Ada dua basis dalam sistem digitalisasi organisasi, yaitu sistem berbasis anggota dan sistem berbasis level kepengurusan. ID sebagai organisasi berbasis anggota harus memfasilitasi sistem yang memberikan kemudahan bagi layanan organisasi. Sebagai upaya penguatan organisasi, sistem pun memfasilitasi korespondensi dan koordinasi lebih lanjut antar level kepengurusan yang terintegrasi dalam digitalisasi organisasi. Program ketiga yaitu perlindungan profesi, meliputi kesejahteraan dan hukum. Kami melihat kesejahteraan dokter sebagai urgensi terhadap kesinambungan dokter dalam menjalankan profesi. Kita mengidentifikasi terdapat 3 fokus pada aspek ini, yaitu masa produktif, masa kurang produktif, dan masa non-aktif. Masa produktif seorang dokter kita upayakan dalam standarisasi jasa profesi yang berlaku bagi para pengguna jasa, baik layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Masa kurang produktif, kita usahakan advokasi jaminan hari tua dan selanjutnya jaminan pensiun bagi dokter di masa non-aktif. Potensi payung hukum dan kelembagaan terkait memungkinkan program ini sebagai hal yang visible dan doable. Kami pun melihat kemandirian dokter dalam menjalankan profesinya menjadi penting, sehingga perlu adanya tim pendampingan manajerial dan beberapa aspek teknis lainnya bagi dokter untuk menjalankan klinik dan vaskes lainnya. Dalam hal perlindungan hukum bagi dokter, mari kita bicara hulu ke hilir. Peta jalan perlindungan hukum perlu dibentuk dan diwujudkan. Kita optimalisasikan peran para pakar hukum dan perhimpunan terkait untuk memformulasikan perlindungan hukum bagi dokter. Advokasi terhadap regulasi perlindungan hukum bagi profesi dokter dilanjutkan dengan aturan-aturan turunannya. Selain itu, diupayakan pula produk dokumen berupa panduan perlindungan hukum yang memudahkan ID cabang, ID wilayah maupun PBID untuk melaksanakan perlindungan bagi anggota, mulai dari upaya-upaya preventif, mitigasi, hingga pendampingan hukum. Program keempat, optimalisasi peran ID terhadap pendidikan dokter, pembangunan kesehatan, dan potensi masalah kesehatan di masa depan meliputi globalisasi, wabah, bencana alam, perubahan iklim, dan beban populasi. Dimulai dari pembentukan tim kajian, riset, dan rekomendasi yang bekerja secara kontinu dengan pakar dan perhimpunan terkait menyusun rekomendasi berbasis literatur, riset, dan kajian, sehingga rekomendasi ini akan menjadi dasar advokasi dan pembentukan kebijakan terkait anggota dan masyarakat. Sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, sangat penting meningkatkan kompetensi mitigasi dan emergency response dalam koordinasi terpadu ID serta perhimpunan. Menjadi urgensi saat ini yakni membangun pergaulan organisasi profesi antar bangsa, di mana kita bisa membangun kesetaraan demi sebesar-besarnya manfaat bagi anggota dan masyarakat. Kami mendorong penuh kerjasama organisasi profesi di tingkat internasional demi peningkatan kompetensi dokter Indonesia, rekomendasi bersama, dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Mari bersama wujudkan resiliensi ID yang tangguh, terukur, dan berkelanjutan yang terus berkontribusi bagi dokter dan masyarakat Indonesia. Saya Dr. Faris. Mari kita wujudkan resiliensi ID yang tangguh, terukur, dan berkelanjutan.